Hai semua, perkenalkan saya Febrianti Suprianto, NIM 462018-028, mahasiswa Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Kristen Satya Wacana. Di video kali ini saya melakukan 3 pengkajian. Yang pertama adalah airway, breathing, dan circulation. Airway tujuannya untuk menjaga kepatenan jalan nafas. Breathing tujuannya untuk observasi pernafasan dan intervensi pernafasan. Circulation tujuannya untuk mengetahui resiko shock dan pendarahan. Berikut videonya. Initial assessment pada airway, jalan nafas. Ada 2 hal yang dapat kita lakukan untuk memposisikan pasien untuk menjaga kepatenan jalan nafasnya. Yang pertama ialah healthy and slow. Jadi diposisikan agar kepala terangkat dan dagu ke atas agar jalan nafas menjadi paten. Yang kedua, bila pada leher terjadi di vertikal, bahkan kita dapat melakukan diafas pada bagian dagu. Pastikan jangan tarik dagu atau kepala ke atas ya, karena dapat melukai cedera yang sudah ada sebelumnya. Yang kedua, kita dapat melihat kepada saluran jalan nafas apakah ada sumbatan atau tidak. Kita dapat menggunakan virkos. Kita masukkan virkos di dalam untuk membuka mulut dan kita lihat apakah ada benda asing atau sumbatan di dalamnya. Bila ada benda asing yang menyebat, kita ambil dengan tangan dan kita buang ke dalam bengkok. Kita lihat lagi, apabila sumbatannya berupa cairan, kita dapat melakukan tindakan suction. Suction memerlukan pastikan monitor dalam kondisi hidung, tabung suction terisi dengan aqueous, dan yang paling penting, kita juga dapat menggunakan selang suction. Konsepnya ialah steril, sehingga kita menggunakan pincet. Pastikan yang warna biru ialah kantilnya. Kita buka saat memasukkan selama 10 hingga 15 detik. Kita tarik dalam posisi menutup. Setelah itu kita buang ke dalam pembuangan dan lakukan secara berulangan sampai semua cairan dapat terambil. Setelah dilakukannya section, kita akan memberikan pemasangan pompa. Pompa posisi seperti di dalam, kita balik. Silakan. Kita masukkan, pastikan di atas lidah, diputar di dalam untuk membuka jalan nafas. Setelah open pasang, kita memasang mask dan juga memastikan ada bantuan oksigen yang masuk ke dalam paru-paru. Pastikan posisinya seperti ini. Yang lanjut di atas menutup hidung sampai dengan mulut. Posisikan tangan Anda membentuk huruf C seperti ini. Dan setelah itu pastikan oksigen dalam kondisi hidung dan kita berikan oksigen 30 kali per menit. Dapat dilihat kantung paru-paru mengembang. Ya, setelah selesai kita dapat membukanya. Kita lakukan pengecekan pada saturasi oksigen. Menggunakan alat bantu oksigen. Bila pasien menunjukkan saturasi oksigen 85 dan juga saat diraba ada nadi namun lambat, maka kita dapat melakukan tindakan inkubasi. Hal yang pertama, hanya perlu ditarik, tidak perlu diputar. Yang perlu kita lakukan adalah laryngoscope. Yang kedua, kita menggunakan ETT masih dalam bungkus steril ya. Ada sirup 5 cc untuk fiksasi nanti, ada jelly dan juga ada bagging untuk oksigen. Kalian perlu untuk memasukkan alatnya. Ini dari lidah dimasukkan dan diangkat ke atas. Setelah itu Anda memasukkan saluran ETT ke dalam mulut mengikuti dari jalan nafas yang ada.
Setelah DT masuk, maka lepaskan laryngoscope. Setelah lepaskan, maka kita akan melakukan fiksasi. Pastikan kita sudah mengambil udara dengan selang 5 cc. Kita masukkan. Dapat diulangi yang kedua kali. Kita masukkan, dapat dilihat udara masuk sebagai tahanan. Setelah itu, kita berikan oksigen. Kita masukkan, pastikan oksigen sudah dalam kondisi hidup, dan kita pompa sebanyak 30 kali per menit. Dapat dilihat dari gambar di bawah ini, udaranya telah masuk. Setelah oksigen diberikan, selanjutnya kita melakukan fiksasi untuk memastikan selang NDT ke dalam posisi yang nyaman bagi pasien. Sarung tangan dapat dibuka. Dapat dilihat dari gambar di bawah, udara telah masuk. Setelah oksigen diberikan, selanjutnya kita melakukan fiksasi untuk memastikan selang NDT ke dalam posisi yang nyaman bagi pasien. Sarung tangan dapat dibuka dan dibuang di bengkok. Kita menggunakan plester, kita buka dan kita letakkan. Pastikan dililit-lilit plesternya. Dan selanjutnya ditempel kepada pipi. Setelah kita membersihkan oksigen dengan always, selang NDT dapat kita pasangkan dengan ventilator. Setelah selesai, kita cek kembali saturasi oksigen dengan menggunakan oximetri. Yang terakhir, kita cek nadi pasien. Demikian video dari RW. Selamat menyaksikan dan selamat dipelajari. Salam perawat Indonesia. Kita masuk ke pengkajian awal. Pengkajian awal terbagi atas dua. Yang pertama adalah pemeriksaan tanda-tanda adanya pendarahan, dan yang kedua adalah pemeriksaan tanda-tanda adanya shock. Yang pertama adalah pemeriksaan tanda-tanda adanya pendarahan. Jika kita ingin mengecek tanda-tanda pendarahan, maka yang harus kita lihat adalah tekanan darah, pernafasan, apakah ia bernafas atau tidak. Yang ketiga adalah nadi. Jika pendarahannya rendah, maka tekanan darah akan normal, sedangkan pernafasan dan nadi akan meningkat. Pernafasan 20 hingga 30 kali per menit, sedangkan nadi 100 kali per menit. Jika pendarahannya sedang ke berat, maka secara langsung tekanan darah cenderung turun dan pernafasan dan nadi terus meningkat. Kita masuk pada pemeriksaan yang kedua, yaitu pemeriksaan tanda-tanda adanya shock. Pemeriksaan tanda-tanda adanya shock, kita lihat mulai dari wajahnya, apakah wajahnya pucat atau tidak. Yang kedua, kita raba jari-jarinya, apakah terdapat kebiruan atau sianosis, akranya dingin apa tidak. Dan yang ketiga, kita raba pada bagian kaki. Setelah itu, kita cek pada nadinya. Jika nadi radialisnya teraba lemah dan tidak ada denyutan, maka kita pindah ke pengecekan denyut karotis di bagian leher. Dan selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan pada pasien yang mengalami resiko shock. Jika pasien mengalami resiko shock, maka kita harus mengecek bagian tubuhnya apakah ada pendarahan atau tidak. Kita cek pada bagian tubuh, pada bagian kakinya, apakah ada pendarahan atau tidak. Jika pasien mengalami pendarahan, maka kita harus melakukan 3T. Yang pertama adalah tutup, tekan, dan tinggikan. Jika kita sudah melakukan gerakan 3T,
Maka selanjutnya kita akan melakukan pembidayaan pada video selanjutnya. Pada pasien dengan sirkulasi biasanya akan mengalami kekurangan volume cairan dalam tubuh. Maka dari itu, kita akan melakukan pemasangan infus pada pasien. Pemasangan infus ini dilakukan dengan IVL 2 line, jarum yang besar, dijalankan dengan 2 jalur dan diguyur. Cairan yang digunakan adalah kristaloid dengan suhu 37 derajat Celcius hingga 40 derajat Celcius. Dengan tujuan untuk mempertahankan volume cairan di dalam tubuh. Jika tindakan ini tidak berhasil, maka selanjutnya kita akan melakukan tindakan transfusi darah. Setelah melakukan penanganan pada airway, lakukan penanganan pada breathing. Yang pertama, lakukan pemeriksaan pernapasan menggunakan saturasi. Karena alat dan bahannya tidak terpenuhi, jadi kami melakukan alat dan bahan seadanya. Jika saturasi menunjukkan kurang dari 9, maka lakukan pemasangan masker oksigen. Setelah itu, lakukan evaluasi dengan menggunakan SPK, injeksi, palpasi, dan oksigen. Yang pertama, kita lihat apakah ada bengkel di bagian dada. Selanjutnya kita lakukan auskultasi. Kemudian kita lakukan perkusi. Dan kita lakukan palpasi. Lalu kita juga cek apakah akannya terlalu dingin dan kapasitas apakah lebih atau kurang dari 2 detik. Jika dijumpai adanya tanda-tanda tensi premotora atau obat premotora, maka selanjutnya akan dilakukan negative conversion dan pemasangan ke 3 cc. Selanjutnya lakukan lagi reevaluasi.